Semoga adik-adik di rumah sehat selalu ya bersama mama papa dan keluarga. Ayo, sudah pada siap belum nih untuk beribadah sekolah minggu hari ini? Tentu sudah harus siap ya, oke. Karena hari ini harinya Tuhan, harinya beribadah dan waktunya untuk sekolah minggu. Yuk kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan adik-adik di rumah masing-masing untuk bersiap sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, masa pandemi ini belum juga selesai. Sekarang banyak orang di sekitar kita dan orang di dekat kita sakit karena virus corona. Adik-adik harus berhati-hati ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan juga menjaga kesehatan. Nah, melihat orang di sekitar kita banyak yang sakit, sebagai anak Tuhan, apa ya yang bisa kita bantu untuk mereka? Yang pertama, adik-adik bisa mengirimkan makanan. Yang kedua, adik-adik bisa mengirimkan obat-obatan. Dan yang terpenting, adik-adik harus mendoakan mereka. Nah, seperti Tuhan Yesus pada kita, supaya kita menjadi terang dalam gelap dunia, supaya kita bisa menjadi penolong untuk sesama. Nah, untuk mengingat pesan Yesus ini, mari kita nyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, pesan Tuhan Yesus bagi kita supaya kita bisa menjadi lilin penerang. Itu artinya kita bisa menjadi penolong bagi orang di sekitar kita. Siap ya? Siap dong. Jika kita bisa menolong sesama, itu artinya kita mewujudkan kasih Allah yang manis dan indah ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, ting tong, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan
kalau kita bisa menjadi penolong bagi orang lain. Tapi bagaimana bisa kita menolong orang lain di saat kita sendiri butuh pertolongan? Nah, kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, kita nyanyikan lagu firman Tuhan Ku Dengar sebelum kita menyambut cerita firman Tuhan ya. Terima kasih Kak Ocha sudah memimpin pujian bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Pasti teman-teman sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini kakak-kakak sedang mempersiapkan ujian. Jadi, saya akan menggantikan kakak-kakak untuk bercerita. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, saya mau tanya nih. Teman-teman masih ada yang ingat gak cerita minggu lalu? Supaya kita lebih ingat lagi, yuk kita tanya sama Felis. Tolong ya Felis. Halo teman-teman. Teman-teman masih ingatkah cerita minggu yang lalu? Kalau belum ingat, Felis bantu ingatkan ya. Minggu yang lalu, Allah meminta Nabi Elia untuk menyampaikan kepada Raja Israel, yaitu Raja Ahab, bahwa beberapa lama tidak akan turun hujan dan embun bagi Israel. Kenapa ya? Iya, betul. Karena Allah kecewa bangsa Israel telah membuat dan menyembah patung Asyerah. Dan supaya Allah tetap bisa memelihara Nabi Elia, maka Allah meminta Nabi Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Allah mengirimkan roti dan daging untuk Nabi Elia melalui burung gagak. Nah, Nabi Elia pun sudah bisa minum melalui air sungai Kerit. Itulah cerita minggu lalu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sudah pada ingat kan? Oke teman-teman. Terima kasih Felis. Nah, teman-teman sudah tahu kan cerita minggu lalu? Hari ini saya akan melanjutkan ceritanya yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya sudah siapkan videonya nih. Yuk, kita tonton bersama. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya
tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, itu tadi video cerita Alkitab pada hari ini. Wah, baik sekali ya janda miskin dari Sarfat. Meskipun hanya punya makanan untuk sekali makan bersama anaknya, tetapi dia masih mau menolong Nabi Elia yang saat itu meminta makanan kepadanya. Janda miskin itu kan perlu ditolong, tapi dia masih mau menolong Nabi Elia. Ternyata pertolongan Tuhan datang justru ketika ia menolong Nabi Elia. Coba bayangkan kalau dia tidak menolong Nabi Elia. Mungkin persediaan minyak dan tepungnya akan habis setelah dimakannya. Nah, karena dia menolong Nabi Elia, maka persediaan minyak dan tepungnya tidak akan habis sampai musim hujan tiba, sehingga dia dan anaknya tidak akan kelaparan. Nah, teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita hari ini? Ternyata Tuhan mau supaya kita tetap menolong, meskipun seharusnya kita perlu ditolong. Nah, teman-teman sudah siap kan untuk menolong sesama kita? Teman-teman, coba pikirkan apa yang bisa kita tolong di lingkungan sekitar kita. Jawab dan kirimkan ke nomor WA Bu Andin ya. Ditunggu ya. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar tentang menolong meskipun kami perlu ditolong. Berkati aktivitas-aktivitas kami selanjutnya. Tolong Tuhan berkati kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selesailah sekolah.